muhasabah itu ada dua jalurnya. Jadi muhasabah ilallah dengan muhasabah ilan nas. Jadi ada muhasabah untuk ibadah kepada Allah dan ada muhasabah kita dengan pergaulan kepada manusia. Jadi ini dua hal yang penting, karena ibadah itu kalau kepada Allah itu sebenarnya tidak berat. Karena ketika melakukan kesalahan taubatnya ringan. Istilahnya taubatnya ringan, kita berurusan langsung dengan Allah. Ketika Allah mengampuni dan Allah mengatakan, ketika hambaku datang kepadaku maka aku akan mengampuni. Bahkan dia mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih besar daripada murkaku. Ada beberapa itu dalam ilmu hikmah itu yang ulama biasa tidak membuka. Karena termasuk dia katakan ilmu rahasia. Saya kemarin sempat di ada yang telepon, saya tidak tahu dari mana. Ada yang telepon sempat protes. Ini huruf yang tidak ada di suratul Fatihah, mohon jangan dibuka seperti itu. Itu bahaya. Saya bilang tidak bahaya. Yang penting saya kasih pemahaman. Kan di suratul Fatihah itu ada 7 huruf hijaiyah yang tidak terdapat di dalamnya. Ada 7 huruf itu. Jadi mulai dari huruf alif sampai ya, itu huruf hijaiyah abata saja itu ada 7 huruf, itu tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Makanya di tasawuf itu dikatakan cari 7 huruf yang hilang pada 7 ayat yang ada. Oh itu kalau bahasa begitu orang tidak tahu. Makanya kok dia mapat tepung itu maka ada sapar ngak pitu kono pitu. Wah itu ya itu nasak kada angka tu pitu-pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kami takzimi Kakanda Yusrianto yang serta keluarga dan seluruh karyawan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini tidak ada tema khusus. Jadi saya yang tentukan tema kayak ini. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Bugis. Oh bicara lagi. Oh gimana Kak? Oh enggak mengerti semua, berarti campur bahasa Bugis ya. Ini juga berkaitan dengan menjelang pergantian tahun, walaupun adalah tahun miladiah, bukan hijriah, jadi kalender syamsiah. Tapi paling tidak ini bisa menjadi riyadhah. Kita bisa gunakan sebagai isyarat untuk melaksanakan muhasabah diri, menghisap diri kita untuk menjelang pergantian tahun. Sebenarnya muhasabah itu ada 2 jalurnya. Jadi muhasabah ilallah dengan muhasabah ilan nas. Jadi ada muhasabah untuk ibadah kepada Allah dan ada muhasabah kita dengan pergaulan kepada manusia. Jadi ini 2 hal yang penting, karena ibadah itu kalau kepada Allah itu sebenarnya tidak berat. Karena ketika melakukan kesalahan taubatnya ringan. Istilahnya taubatnya ringan, kita berurusan langsung dengan Allah. Ketika Allah mengampuni dan Allah mengatakan, ketika hambaku datang kepadaku maka aku akan mengampuni. Bahkan dia mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih besar daripada murkaku.
Jadi walaupun Allah murka, ketika kita memohon kepadanya maka dia bisa merubah menjadi rahmat. Makanya rahmat Allah itu sangat luas. Kalau sesama manusia, walaupun kita sudah memohon ampun kepada Allah, tapi tetap kalau bersangkutan dengan manusia akan diadili. Itu yang agak berat. Nah, makanya muhasabah diri kepada Allah itu dengan bersolat ibadah, sedangkan untuk sesama manusia bagaimana perilaku kita dan bagaimana pola hidup kita untuk sesama manusia. Itu dua hal yang penting. Kemudian nanti saya akan sampaikan sebenarnya kita hidup ini hanya 24 jam. Jadi di tuo hitungannya 24 jam. Jadi kehidupan itu sangat simpel. Hanya karena berulang yang 24 jam ini sehingga berputar menjadi nanti 1 tahun. Itu aja. Jadi kalau amalan atau ibadah kita lakukan itu 24 jam itu saja, yang kalau kita sudah tahu amalan 24 jam insya Allah. Kan itu aja yang berulang. Cuma ada beberapa nanti ibadah yang tidak berulang, kayak berulang 1 pekan ya ibadah Jumat. Yang berulang 1 tahun ada beberapa ibadah itu. Tapi pada hakikatnya hampir semua ibadah itu yang berulang 24 jam. Tapi saya ingin sampaikan begini. Setiap orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk punya kecenderungan melaksanakan ibadah tertentu. Misalnya, ada yang senang zikir tapi susah sedekah. Ada yang senang sholat sunat tapi susah puasa sunnah. Kalau disuruh puasa susah, tapi kalau sholat sunat dia paling mudah. Kalau disuruh mengaji cepat, bahkan bisa dia membaca 1 juz dalam sehari. Tapi kalau disuruh sedekah malas. Ada kalau disuruh puasa, nah bilang itu saja Ramadan bikin stres. Tapi ada juga orang yang kuat. Makanya nanti semua ibadah ini ternyata itu ada jalurnya. Bahwa kalau engkau rajin puasa, nanti Allah akan hadiahkan surga melalui puasamu. Makanya biasa makadaka yang penting kan kayak kapui. Nah mau ini kau den rule jama manang pasti usahakan yang kecil dia diistiqomahkan. Misalnya yang rajin sholat sunat ya jangan tinggalkan. Mestinya sholat sunat duha jangan tinggalkan yang rajin duha. Istiqomahlah dengan sholat sunat duha, karena duha itu ada pintu surga di situ. Di dalam hadis qudsi itu Allah menjanjikan siapa yang sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surgaku melalui babuk duha. Itu. Tapi 6 rakaat. Kalau 2 enggak bisa. 4 juga enggak bisa. Kalau mau masuk melalui babuk duha itu mesti 6 rakaat. Makanya ulama kita itu lebih mengambil yang 8. Karena kalau diambil 8 rakaat, mulai dari 2 rakaat padilanya itu sampai yang 8 dapat semua. Kan kalau 2 rakaat itu sedekahnya tubuh. Sebenarnya orang yang mau sehat itu cukup dengan duha 2 rakaat. Kalau mau sehat. Utamanya persendihan tulang-tulang. Itu kan hadis Nabi. Bahwa 160 potongan tubuh manusia sedekahnya adalah 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan hak pakai, pinjaman dari Allah. Itu bukan hak milik. Dari situlah sehingga tubuh ini tidak bisa dirubah. Hanya dilarang, alis yang bengkok tidak boleh dikasih lurus. Kan begitu. Kalau tapi laki-laki tidak ada aja yang kasih lurus alis, yang biasanya itu perempuan. Iya, itu karena hak pakai aja bukan hak milik. Itu dipinjamkan. Kalau Allah pinjamkan makanya jangan rubah. Sama dengan kendaraannya orang, kalau kita pinjam ya jangan dirubah. Begitu, makanya tubuh kita ini sebenarnya 160 potongan itu adalah milik Allah. Dia pinjamkan ke kita untuk dipakai. Dan itu sedekahnya kata Nabi adalah 2 rakaat sholat sunat duha. Jadi kalau kita mau berterima kasih kepada Allah dengan tubuh yang dia berikan kepada kita ini dipakai selama hidup, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Cuma sholat sunat duha itu diatur dalam hadis
Saya baca salah satu hadis dari Anas bin Malik, ini hadis marfu. Rasulullah SAW itu berwasiat, tapi ini agak berat. Tidak semua orang bisa lakukan. Itu sholat sunnah duha di awal waktu. Jadi kita kadang sholat sunnah duha itu tidak memilih waktu, biasa nanti jam 8 atau jam 9. Kalau ini tidak. Kerjakan sholat sunnah duha di awal waktu. Misalnya waktu duha itu masuk jam 7. Maka langsung kerjakan waktu sholat duha 2 rakaat itu di waktu jam 7 itu. Jadi masam paja sunnah ki duha 2 rakang. Tapi bacaan surahnya itu rakaat pertama sesudah Fatihah kita baca ayat kursi itu 10 kali. Ini hadis marfu. Itu langsung disandarkan ke Nabi. Bukan sandaran ke sahabat, itu langsung sandarannya ke Nabi. Makanya ini hadis sahih. Jadi dikerjakan sholat sunnah duha di awal waktu 2 rakaat. Itu dengan rakaat pertama sesudah Fatihah kita baca ayat kursi 10 kali. Sedangkan rakaat kedua sesudah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Makadai Nabi tak nigi jama ya sampajang makoro di awal waktu. Nah ayat kursi sibakulu Allahu na baca masing-masing 10 kali. Maka ia tu tahu pasti nama saipong Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Nah iya ko ya masiki berarti ko mate ki itu asoy manasa salama. Dan itu Nabi sudah katakan, orang itu pasti masuk dalam rahmat Allah. Iya ko waniwi balinna tanya duha tapi witir. Karena orang yang berwitir itu pasti kekasih Allah. Ini satu-satunya sholat sunnah dari semua sholat sunnah Pak yang dijamin menjadi wali. Jadi komeki menjadi wali sampai sunnah witir ini. Makanya duha di awal waktu 2 rakaat itu pamaseh. Ya komeki menjadi wali kekasih Allah, kerjakan witir di malam hari. Makanya saya kasih tahu terutama ibu-ibu, ya tapura masam pajang ngissa, asam pajang witir memang. Jadi tidak usah tunggu sampai bangun sholat tahajud, tidak usah. Kalau saya sholat witir memang baru tidur. Cuma ada kesalahan kita. Ustaz juga banyak yang keliru itu memahami. Maka sholat witir itu adalah penutup semua sholat. Jadi ketupura nama witir di negara sampajawat di ngijamah. Padahal itu Nabi meminta mengakhirkan. Kenapa itu masuknya untuk sholat fardu bukan sholat sunat. Jadi kupura ki mas sampajam mengeribi aja tak witir. Nah sabang kamu pas sampajang ngisah. Makanya diminta sholat witir itu diakhirkan. Bukan akhir semua sholat. Tapi akhir untuk sholat fardu. Apa ya tu witiri kawan ni mini jamah. Anak dia nawat di toma witiri ko pure mangaribi na saba ang kamu pasang pajangisah. Pura pi masang pajangisah na pamawitiri. Makanya Abu Hurairah itu setiap selesai sholat sunat isya langsung witir 3 rakaat. Kenapa kita berwitir? Ini kuncinya. Pertama, sebenarnya ulama itu banyak pakai witir sebelum tidur. Karena orang yang berwitir itu pasti tidak diganggu jin. Dan nu lejinge tembus itu toma witir. Ya kemakai mimpi buruk itu sudah terhindar. Kecuali tidur sesudah sholat subuh pasti. Masih bisa diganggu karena sudah sholat subuh. Jadi ya kongka tahu ma witir na pematinro pasti dia nak tulu-tulu maja. Kalau ada mimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu bisa tahu bahwa mimpinya ini ada pesan. Karena dia berwitir. Kalau orang tidak berwitir itu masih susah. Kita mendeteksi. Apakah ini isyarat atau ini gangguan. Kan begitu. Apa namoi baca ayat kursi. Kalau kita tidak mendalami betul hakikat ayat kursi itu susah. Makanya banyak orang itu baca ayat kursi ketulu-tulu majamopi. Masih mimpi buruk padahal dia sudah baca ayat kursi. Bahkan biasa dia baca 3 kali masih diganggu. Bahkan arat dasar mopah kan begitu. Padahal dia sudah baca ayat kursi. Maka di guru taya kayak kursi kui baca bawami. Apa namo dah koro maca to baca ayat kursi. Itu kan burung beo juga pintar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu kan begitu. Makanya itu jin tidak takut karena hakikatnya kan di situ. Jadi tidak sembarang. Tapi kalau diamalkan terus ayat kursi itu bisa jadi senjata. Iya. Makanya ada ulama mengajarkan
Itu masih baca ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan mim. Itu dalam ilmu hikmah. Nah, kita sembunyi di situ di dalamnya. Itu ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan mim bundar. Kita masuk ke situ. Dengan mata batin kita masuk di situ. La ta'khuzuhu zinatu wala naum. Di situ lagi. Mimnya masuk lagi ke situ. Mega Toto biasa mali pakai kep bang makir. Iya betul. Nah pakai orang sembunyi itu juga biasa dipakai. Tapi saya tidak kasih terus. Hanya 2 yang saya ajarkan nanunya. Aja nanya Pak Guru Ngerolo Monri itu bahaya itu kalau itu. Itu dia pakai orang itu. Sebenarnya ilmu itu kan dipakai para ulama dari dulu. Itu ketika dalam kondisi peperangan. Kumeloma musuh biasa pakai. Nah, itu dia pakai itu ilmu itu. Dan ilmu itu penting Pak. Orang tua kita ya natunasa maka dia itu tahu salama maka licu buku tanah cilangi. Oh itu yang kalau istilahnya orang yang selamat itu yang sembunyi di tempat yang terbuka. Itu. Jadi kokomu poala maka licu bude patung salama. Tapi kalau sudah tidak dilihat di tempat yang terbuka berarti itu sudah sembunyi betul itu. Itu nak pakai maka ada koko lapalangnya maka licu. Termasuk kalau ada barang kita tinggalkan, itu kita pakai. Iya rokong ke misalnya kabolata, kita mau pagar, nama bela itu. Di tempat tidur saja kita baca itu. Dikasih masuk, dilihat rumah itu kemudian dimasukkan di huruf mim itu. Itu yang dipakai. Jadi sama dengan misalnya kendaraan ditinggalkan, dipakai aja itu. Kalau maka dawe malampila dia tustas. Dia ini apalah, kalau tidak apalah ayat kursi, jangan pakai ayat kursi, pakai syahadat atau bismillah. Kalau yang paling simpel itu bismillah. Jadi kita pakai bismillah, tapi itu satu napas. Dan kadang dipakai berobat. Saya sering sampaikan itu. Seperti kalau ada orang minta air untuk disembuhkan, misalnya untuk diobati, bukan disembuhkan ya, untuk diobati. Biasa minta air supaya didoakan. Sebenarnya itu kuncinya, itu basmalah. Baca basmalah 19 kali. Itu sesuai dengan jumlah hurufnya. Kan bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Makanya baca basmalah 19 kali baru berdoa. Baru tiupkan ke air. Insya Allah itu mujarab. Jadi kalau ada anak sakit kepala, ada sakit perut, kita mau obati. Ambilkan air, baca basmalah 11 kali. Niatkan untuk obat. Baca sesuai jumlah hurufnya. Itu bagus itu Pak. Kalau untuk pengobatan, itu kalau menggunakan air itu, rata-rata ulama kita dulu biasa pakai begitu. Pakai basmalah, tapi 19 kali dibaca. Bukan 1 kali. Itu dibaca sesuai dengan jumlah huruf. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim itu dibaca 19 kali. Ada beberapa itu dalam ilmu hikmah itu yang ulama biasa tidak membuka. Karena termasuk dia katakan ilmu rahasia. Saya kemarin sempat di ada yang telepon, saya tidak tahu dari mana. Ada yang telepon sempat protes. Ini huruf yang tidak ada di suratul Fatihah, mohon jangan dibuka seperti itu. Itu bahaya, saya bilang tidak bahaya. Yang penting saya kasih pemahaman. Kan di suratul Fatihah itu, ada 7 huruf hijaiyah yang tidak terdapat di dalamnya. Ada 7 huruf itu. Jadi mulai dari huruf alif sampai ya. Itu huruf hijaiyah abata saja. Itu ada 7 huruf. Itu tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Makanya di tasawuf itu dikatakan cari 7 huruf yang hilang pada 7 ayat yang ada. Oh itu kalau bahasa begitu orang tidak tahu. Makanya kok dia mapat tepung itu maka ada sapar ngak pitu kono pitu. Wah itu yang itu nasak kada angka tu pitu-pitu. Itu sebenarnya adalah 7 huruf yang ada yang tidak ada di suratul Fatihah. Kalau itu ditulis itu dianukan para ulama, ditulis 7 huruf itu. Baru ditempel di tempat mana kita tidak mau supaya tidak kecurian. Ya komotor ditempel di sadalnya itu supaya jangan dibawanya. Istilahnya di sadal mungkin ditempel, dikasih lem itu kemudian ditempel, di plaster. Iya selama huruf itu masih ada, insya Allah itu tidak dicuri. Barang itu tidak dicuri. Kau nggak tahu majania, nah
Denita itu kendaraan. Itu hebatnya itu. Itu 7 huruf itu yang sama, makanya orang biasa tempel di rumah. Saya pernah ketemu dengan ulama itu, justru dia tulis di kertas, baru dia masukkan di pipet, baru dia tutup. Nanti ketika dicor rumahnya, tiang rumahnya yang di depan itu dia masukkan di dalam cor. Itu supaya dia mengatakan kalau di sini tinggal di dalam sudah tidak ini. Itu dalam ilmu hikmah itu Pak dipakai. Tapi saya tidak kasih tahu hurufnya, cari sendiri. Masa tidak didapat? Itu kan bisa dibaca itu. Suratul Fatihah kan dihafal. Nanti tinggal cari huruf apa yang tidak ada di Suratul Fatihah. Huruf hijaiyah yang itu ada 7. Makanya makadami itu koma patepung patareka sapar ngak pitu de ega ko kupitu. Nah, itu yang denukan. Itu kan angka-angka 7 itu kan istimewa Pak Bu. Cuma kadang-kala kita tidak mengkaji itu. Itu penting. Biasa di rumah nah tempel teko kendaraan tapi jangan untuk menghinakan, istilahnya disimpan di bagian bawah, jangan. Harus di tempat, tetap dijaga tempatnya. Itu bagus. Jadi itu doa yang seperti itu. Tapi sering juga saya anukan bahwa sebenarnya kalau dalam konsep hidup ini 2 sholat itu saya selalu sampaikan sholat sunat. Pertama witir, yang kedua sholat sunat istihara. Ini ilmu yang saya kasih sebenarnya bukan ilmu orang biasa. Tapi ini ilmunya orang-orang tertentu. Itu sholat sunnah istihara itu jangan nanti ada masalah baru kita sholat. Kadangkala itu sholat sunnah istihara nanti kita lakukan ketika ada masalah. Padahal sebenarnya sholat sunnah istihara itu dikerjakan setiap malam. Jadi barak napuraki masam paja tahajud, asam paja sunnah istihara memang. Jadi istihara kita itu hanya meminta kepada Allah supaya Dia yang mengatur dan menunjukkan apa yang akan kita lakukan besok. Iya na tu nang ka istilah na pakai teman-teman dulu maka ada piga apa pakai doku. Itu na masuk. Karena pasti ada. Iya kode memang tu kagak kau tie muba aja terjamai karena tidak selesai itu pasti jadi masalah. Tapi begitu tadi harus sholat istihara setiap malam. Iya kui pakai itu sampai sunnah istihara setiap malam muncul itu. Jadi muncul sendiri itu maka dia jolok mujamah. Iya jolok. Biasa kalau ada informasi sampai kita tinggal anukan. Kalau dia tertutup maka dah tolak saja. Tidak usah dianukan dulu itu. Itu jalan itu. Dan itulah yang dipakai ulama. Makanya dia mengatakan ikuti fuad. Ikuti mata hati itu. Dan itu akan terbuka. Karena ia mega tahu, ia mina sampaja sunah istihara kong ke masalah sehingga kong masampajang di masalah mini ngerang. Di situ. Jadi tanyana po Allah Ta'ala ni ngerang kong masampajang masalah nami. Itu dia berpikir kenapa ko cara na matu nalapa puloko. Jadi dia sholat itu karena masalahnya. Itu yang jadi masalah. Makanya saya sampaikan sebelum kita mendapati masalah, semua yang akan kita jalani dalam sehari itu mestinya istiharakan memang. Artinya, iya kawani neka ko dito ko sampai tahajud kan gampang. Sebelum sampai subuh. Bisa itu. Biar masuk waktu subuh, ya ko sampai sunat subuh. Sampai sunat subuh ki. Napa ki sampai sunat istihara? Minta kepada Allah supaya Dia yang pilihkan. Termasuk kita sebenarnya penceramah itu pakai. Kalau normalnya saya itu Pak, terus terang. Kalau normal itu biasa meseleng. Pernah saya ceramah duhur di Balikpapan. Sudah duhur saya ceramah di Balikpapan. Sudah isya saya ceramah di Palu. Saya bilang itu bisa aja karena pesawat sore ada dari Balikpapan ke Makassar, tiba jam 4, pesawat Palu jam 4 itu tiba jam 5 di Palu sholat. Saya sholat maghrib, sholat isya di Palu. Tapi itu butuh istihara. Karena kayak kendaraan begitu kan kadang delay. Itu butuh istihara. Kalau tidak konek memang saya tidak bisa ambil. Tapi kalau koneksi itu saya ambil. Jadi istihara begitu fungsinya. Jadi pasti dipilihkan itu. Karena ada waktu itu nanti bingungi maka da loko kajega ya gajo ujamai, tapi kalau kita istihara setiap malam pasti Allah pilihkan.
Dan itu akan beri isyarat-isyarat terus. Jadi itu penting. Cuma kalau amalia, ini yang saya nukan, kalau amalia, kalau kita selesai sholat fardu, itu dari Syekh Al-Maliki, kita meletakkan tangan kanan ini di perut sebelah kiri. Itu setiap selesai sholat fardu. Jadi tangan kanan ini diletakkan di perut sebelah kiri, ibu jari ini agak didorong sedikit ke jantung. Jadi dipisah, jadi 4 jari ini di perut, kemudian ibu jari ini agak didorong sedikit ke jantung, baru baca Alam Nasr 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu ada tambahannya. Jadi Rabbi yassir wa la tu'assir. Dibaca 3 kali. Orang yang mengamalkan ini Bapak Ibu sekalian, ia kongka masalah noloy, orang yang akan selesaikan. Jadi tahu merusukan masalah. Itu kuncinya. Jadi ternyata dena kada idi sipan rasa-rasa ngurusin apa selesai? Tidak. Pasti ada orang yang menguruskan itu. Cuma kalau itu kuncinya, artinya ini amalan sederhana tapi itu manfaatnya luar biasa. Dan orang yang mengamalkan itu tidak ada anaknya menjadi fakir. Itu. Makanya saya wasiatkan itu setiap selesai sholat fardu. Jadi kupuraki milo doang sesudah berdoa sebelum berdiri sholat sunat, letakkan tangan kanan itu di perut sebelah kiri. Kemudian ibu jari agak didorong sedikit ke jantung. Kemudian kita baca Alam Nasr 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali. Yana tunasa tomototeriolo, maka da aja mu salaiwi onro mutu dan narekode na pura mu patamaka korang alem. Itu nama. Oh itu kan Nabi mengatakan membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Makanya untuk orang-orang yang sibuk, misalnya orang yang bekerja di perusahaan, bekerja di tambang, yang harus menjalankan tugasnya, itu aja dipakai. Baca aja surah Al-Ikhlas 3 kali itu sebelum berdiri, itu kita sudah dapat pahala khatam itu. Begitu. Jadi sebenarnya tidak susah, orang kalau mau beribadah itu Pak gampang. Ya, makanya saya sering kasih tahu, jangan pahami bahwa kayak jamaah tabligh itu harus keluar begini bermalam sekian malam baru bisa dianggap ibadah. Wah, keliru juga itu. Ya. Di masa Nabi memang ada yang diutus, sahabatnya dia utus pergi berdakwah sampai 7 malam berdakwah, ada yang 3 hari berdakwah, ada yang 40 hari berdakwah baru pulang. Memang ada di masa Nabi, di masa sahabat juga begitu. Itu tidak masalah karena memang mengajarkan Islam itu penting, dakwah itu penting. Tapi jangan sampai itu melupakan keluarga, itu fatal itu. Tapi kalau saya prinsipnya begini, yang harus banyak berdoa itu perempuan. Kalau saya, karena saya sudah baca beberapa hadis dan beberapa penjelasan ulama, saya mengatakan doa yang lebih banyak itu mestinya perempuan, istri. Jangan, kita laki-laki ini sebenarnya memang tugas bekerja. Yang banyak berdoa itu perempuan. Karena doanya itu 3 kali lebih cepat diijabah dibanding kita laki-laki. Doa perempuan itu mustajabah betul. Wanita itu sebelum mengangkat tangannya itu sudah ditunggu para malaikat. Itu makanya cuma kadang ibu-ibu tidak menggunakan itu. Sudah salam langsung lihat HP. Oh itu jadi masalah. Mestinya perempuan ini lebih banyak mendoakan. Hampir semua Pak Bu, kita bisa melihat, saya sering ceramahkan itu, bahwa orang hebat itu bukan karena dia, tapi siapa yang ada di sisinya. Baik itu pejabat, baik itu pengusaha, itu yang hebat. Kita bisa tahu, Soeharto kan orang hebat, siapa yang tidak kenal. Memimpin dengan tangan besinya, 30 tahun lebih. Tapi kapan dia bisa jatuh? Itu ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengakui, bahkan di Jerman dia dapat nilai summa cum laude. Kecerdasan beliau luar biasa. Tapi kapan mereka tidak bisa berbuat apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. SBY sekarang kan masih hidup. Panglima TNI 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan sempurna? Ketika Ibu Ani wafat.
Itu pelajaran. Makanya sama dengan pondok pesantren. Kalau kiainya meninggal itu tidak jatuh. Tapi kalau ibu nyainya meninggal pasti drop. Itu karena wanita itu doanya luar biasa. Cuma kadang wanita tidak tahu kalau dia punya senjata. Dia lupa pakai. Itu kadang-kadang senjatanya canggih tapi dia lupa. Makanya di situ. Makanya saya bilang wanita itu di sujud terakhir mestinya di situ dia berdoa. Makanya konsensus. Ini saya kasih tahu. Yang sudah berkeluarga, yang belum ya mohon maaf. Kalau masih ada jomblo di sini ya mohon maaf. Tapi jangan terlalu lama jadi jomblo lah. Saya kasih tahu bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada keluarganya pasti hidupnya berkah dan akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Pasti itu. Jadi itu aja. Makanya kalau kasih sayang ke istri itu pokok. Tapi ada yang saya kasih tahu, kalau terima gaji jangan sembunyikan uangnya. Kasih lihat dulu semua istri baru minta sebagian. Cuma ada istri juga tidak mau kasih lagi. itu yang bahaya tuh. Iya. Saya kasih tahu kalau mau berkah, saya ini wasiat guru kami, mursyid kami, termasuk pimpinan pondok kami Al-Mukarram Kiai Haji Fathudin Sukara itu pernah beritahu. Maka dia kongka poliamuna pita manang ibenem, biarkan dia pegang. Setelah itu baru kau minta kalau kau butuh. Nah sebab magai, tetap tuh makai guna. Tapi ya kita kau terima kidi misalnya 10 juta atau 5 juta. Nah pelak gai 2 juta dia ni pita bene 3 juta pitang. Capu mati itu 2 juta dia sekadaga yeli. Itu karena hilang berkahnya. Dicabut. Tapi ya kau pura ini tamanang. Namo pura minakatan ni. Napa ilau 2 juta maka data lengak 2 juta mereka pakai. Itu pasti mak berkah. Si salami matuh. Makanya kita laki-laki sebenarnya itu punya rezeki cuma 30%. Wanita itu yang punya 70%. Itu anunya. Makanya kalau mau banyak mendoakan ya kasih banyak istri. itu pasti ibu-ibu tidak sepakat itu. Jadi kan kuncinya di situ. Makanya saya wasiatkan kepada ibu-ibu cukup kalau sholat sunnah ataupun sholat fardu di sujud terakhir itu minta. Kita yang memohon kepada Allah karena itu pasti dibuka. Pasti dibuka. Karena hakikatnya di situ. Makanya wanita itu dengan simbol kelembutannya itu dengan simbol doa. Tapi untuk laki-laki itu adalah simbol bekerja. Makanya orang Bugis itu pakai palsapa ketika dalam tradisi itu nareko maki agasana sompasara. Kan di situ pita si bawa jarum. Itu kan simbol. Benang itu simbol wanita, jarum itu simbol laki-laki. Itu di sompasara itu. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Nah, kemudian ini yang saya wasiatkan tadi tentang masalah doa. Makanya perempuan yang paling bagus, Pak. Rezeki laki-laki di situ tergantung. Itu kuncinya di situ. Tapi jangan coba-coba menyeleweng. Jangan coba-coba misalnya mengatakan melakukan perzinahan atau apa, jangan. Karena pasti jatuh. Pimpinan pondok pesantren saja yang di Jawa hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis dan sholat jamaah setiap waktu. Itu bisa jatuh sejatuh-jatuhnya ketika melakukan perzinahan dengan santrinya. Yang hafal Quran 30 juz saja tidak selamat, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Itu jadi masalah. Begitu. Iya, yang hafal Quran saja bisa dihinakan seperti itu. Kurang apa dia? Karena dia sudah hafal Quran. Penghafal Quran itu kan dimuliakan dan dijaga malaikat. Tapi kapan dia bisa sehina seperti itu ketika dia melakukan itu? Makanya saya kasih tahu, harus berpikir. Itu kuncinya. Makanya keberkahan itu ada di wanita. Berkahan di situ. Makanya doakan. Jadi sampaikan kepada istri, makanya jangan sembarang memilih istri, Pak. Yang sering ngomel-ngomel itu harus ditatar dulu itu baru diperistri sebenarnya. Iya. Karena ada juga memang istri itu yang suka ngomel itu. Bikin sakit telinga. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Jauh-jauh di sana. Harus banyak bersabar.
Sabar sebenarnya kan begini. Saya itu pakai istilah sederhana Pak Bu. Kalau sabar itu kan kuncinya cuma satu. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan, biarkan waktu yang selesaikan. Saya selalu begitu, prinsip begitu. Ya kau ke masalah yoloi, nah dia mulai selesaikan kita jabani waktu apa selesaikan. Berjalannya waktu itu selesai sendiri. Begitu. Makanya prinsip kita begitu. Makanya Allah itu kan sudah mengatur. Saya yang tentukan, kau tinggal menjalani. Nah tugas tadi manusia kan cuma dua, berusaha dan berdoa. Kesimpulan akhir jangan kau urus. Cuma mega tahu stres nasabak kesimpulan terakhir toli melo misalnya. Yang banyak ya mega tu malasa, dia pernah balu na rekeng sarona, dia salah salangi. Kan begitu. Dia pernah nak balu na rekeng sarona. Nama kami pun Allah Ta'ala bekerja dan berdoa untuk hasilnya saya yang tentukan. Yupi di zaman na pun Allah Ta'ala ya apa zaman mata ini jama. Ini kan jadi masalah tuh. Ini manusia itu diminta berusaha dan berdoa. Itu tugasmu, tugas Allah menentukan. Nah makanya gak tahu ya rojolo sarona nareke. Makanya ada perusahaan itu kalau orang mau kerja langsung tanya gaji dia tidak terima. Ada itu beberapa perusahaan begitu. Sama dengan sekolah. Di pimpinan pondok saya dulu masih terapkan itu. Nangka guru mendaftar penakutan yang kada sia gaji nanti dia terima itu. Maka ada berusaha kau dulu baru berdoa. Hanya tetap gaji makutana karena gaji itu kan kayak begitu. Hasil itu urusannya Allah. Kau itu berdoa dan berusaha. Itu aja kuncinya. Jadi dalam kehidupan ini supaya tidak susah Pak, itu aja kuncinya. Man lam yashkur ala namai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai. Maka kuncinya di situ. Cukup syukuri, bersabar, tapi gampang ya Pak Uto. Kada sabar, wah maka gampang. Tapi kalau mana mau manoko-noko kupurai. Memang sabar itu berat. Karena orang yang sabar itu ma Allah, bersama dengan Allah. Tapi begini, saya kalau kita ngaji tasawuf sedikit. Saya tarik sedikit ke tasawuf. Dalam tasawuf itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi ada namanya zahirun kafi dan batinun kafi. Itu seperti telapak tangan. Kalau dia dari sini itu ada fungsinya. Kalau dia dari belakang juga berfungsi. Jadi semua kehidupan yang kita alami begitu Pak. Masalah itu sebenarnya bukan masalah. Cuma itu cara Allah memanggil kita. Itu aja prinsipnya. Jadi setengahnya tanya masalah tuh. Caranya pun Allah Ta'ala muliki. Karena ya kau nggak tahu dia gak masalah. Nah kadang doanya itu tidak khusyuk. Iya. Pada mi kong kadi ipari kantong si di juta na tumaliwasang. Milaw dongi. Beda Pak dongang ko dia nagaga di ipari kantong na tumaliwasang. Coba. Pasti khusyuknya itu beda. Maka begitu. Iya, ya kong kadi ipari kantong na tumilaw do maka mudah-mudahan kasih ya na lima ka nang kamu padiku. Gitu. Ya ko dia nagaga di deto nagataw ya wasisa na de capu sisa pasti ya Allah wah tapa matandre lima na tuh. Itu kan begitu. Karena kehusyuan itu kadang datang ketika masalah itu sudah full. Jadi sebenarnya itu fasilitas. Jadi fasilitas. Makanya saya mengatakan sering begini, kalau ada orang yang membuli jangan marah, justru berterima kasih. Kenapa? Karena orang yang dibuli itu termasuk orang yang teraniaya. Dan salah satu orang yang doanya mustajabah yang membuka 7 pintu langit adalah orang yang teraniaya. Jadi sebenarnya Allah itu mengirim tiket VIP supaya doa kita bisa mustajabah. Tapi kadang kita larinya lari ke situ. Itu si Anu kasih begini. Mana? Itu bukan urusanmu itu. Itu begitu. Magai makanya guru tak dena pahadere ipu Allah Ta'ala yero. Makwaro alena matoroka ko supaya doamu bisa tembus. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya orang yang teraniaya itu justru hadiah. Kan begitu. Karena nanti doanya bisa tembus ketika teraniaya. Sama dengan ulama yang dicaci maki. Termasuk Habib Umar kan ketika dia baca Fatihah itu banyak mencaci maki. Mereka tuh tidak mau urus. Kenapa? Karena jalur itu derajatnya diangkat. Tidak beriman seorang itu kecuali Allah menguji. Tidak mungkin. Makanya kuncinya begitu Pak. Makanya disebut pelaut ulung itu Pak karena sudah lewati lautan lepas. Kalau hanya lewat di pinggir sungai bukan pelaut ulung itu. Pamem itu. Itu kan itu. Iya. Orang yang dianggap hebat kan begitu.
yang sudah mengikuti terpaan besar. Iya kok komirisalo itu lilalo bukan pelaut itu. Begitu. Makanya kehidupan itu begitu Pak. Orang itu yang ketika dia sudah menghadapi berbagai macam ujian, itu justru doanya mudah tembus. Coba kurang apa Nabi? Malaikat Jibril yang mendampingi, dia punya mukjizat. Allah langsung membimbingnya. Tapi kenapa dia kena masalah? Karena dari masalah itu muncul doa yang mustajabah. Itu aja kuncinya. Nabi kan disayangi oleh Allah tuh. Masa dia masih dapat ujian? Dilempari batu. Kan di situ. Karena dari situ Nabi berdoa. Ketika dilempari batu dia berdoa. Ya Allah kalau dia tidak beriman nanti anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak nanti anak cucunya. Berkat doanya Nabi. Sampai hari ini penduduk Taif itu 100% muslim. Kalau Mesir itu masih ada Kristen Kotkit itu sekitar 13%. Coba. Makanya kadangkala doa mustajabah itu nanti ada masalah. Pas begitu. Ya. Makanya saya bilang tadi kalau kita mendapati masalah, jangan tarik ke masalahnya. Anggap ini isyarat Allah berikan hadiah supaya doaku bisa tembus. Itu aja. Jadi makanya kalau ulama itu kalau dapat masalah dia mengatakan alhamdulillah. Ini isyarat. Itu aja. Tapi jarang orang bisa pakai. Jadi langsung dicaci pakai. Iya je mah pakai kere. Langsung semua disalahkan. Padahal kan kuncinya. Jadi ulama tasawuf itu mengatakan begini. Siapa yang mengarahkan hatinya ke kamu untuk mencaci? Itu kan Allah juga yang mengatur toh. Padahal kau sudah baca doa terhindar tapi kenapa didatangkan? Itu caranya Allah. Jadi itu aja kuncinya Pak. Makanya menghadapi masalah itu jangan stres. Hidup itu begitu Pak. Makanya ulama itu selesai hidupnya di situ. Kalau kita pakai prinsip itu insya Allah. Jalan saja mengalir saja. Cuma memang kita perlu berdoa. Itu kuncinya. Jangan tidak berdoa. Karena berdoa itu bukan untuk kita saja. Ada orang itu kaya Pak. Bukan karena doanya. Tapi doa orang tuanya dulu baru diijabah. Itu hadis Nabi. Makanya tak ada ya deh. Namun kisogi kan tuh 5 mana. Jangan tetap berdoa. Minta kekayaan kepada Allah. Nanti anak-anakmu yang dapat. Makanya kata-kata ya tuh nak kasih ya tuh nak peturan ya tuh nama kundru. Tapi bersyukurlah Pak kalau miskin. Karena Pak rajin sedekah kalau miskin. Karena di situ sedekahnya besar nilainya. Saya kemarin ceramahkan itu orang kaya itu stres. Ada orang kaya itu stres Pak. Saya ceramah itu di Palembang, dia stres. Dia bilang, dia kasih tahu saya, wah ya betul itu Pak Ustaz. Berarti selama ini saya salah kaprah. Saya kasih tahu begini, orang miskin Allah itu melihat persen Pak, bukan melihat nilai. Makanya zakat itu tidak pernah berubah. Selalu 2,5. Orang yang punya uang 100 juta sama yang 1 miliar itu zakatnya sama-sama 2,5. Tidak dirubah itu. Tidak mengatakan yang punya 100 miliar zakatnya 3%. Yang 100 miliar, 1 miliar hanya 2,5 enggak. Zakat itu sampai berapapun tetap 2,5. Di sisi Allah itu sama 2,5 hartamu yang diminta. Punya harta 100 miliar tetap Allah minta 2,5. Kau punya harta 100 juta tetap Allah minta 2,5. Yang 100 miliar dengan yang 100 juta itu sama di hadapan Allah 2,5. Makanya kalau ada orang miskin punya uang 10 ribu. Dia sedekah 5 ribu berarti 50% hartanya dia sedekahkan. Kasurun garek tau sogi kong kadina si ratu juta napa mak berengi 50% tanah mapat di ulu. Itu kan begitu. Padahal orang miskin santai saja itu. Iya kong kadina 10 sapu nilau 5 sapu bakar ala bawan itu. Santai padahal 50% ini nak berengi. Karena Allah cuma kasih rezeki itu 100% rezekinya itu ada 10 ribu. Tapi nasabah nak berengi 5 sep berarti 50% dina nak bereng. Iya. Ya kau tahu sogi sih di miliar dina memang bereng 50%, 500 4 juta nak bereng, mapat diisi. Pirik-kiri ke si ratu. Kan begitu. Ada sinilah sehingga ada ulama mengatakan berdoalah bisa kau tetap miskin supaya sedekahmu selalu besar nilainya. Kan begitu. Jadi jangan salah paham ya. Ini makanya ulama kita itu dari dulu begitu. Jadi memotivasi orang miskin itu penting Pak. Iya, makanya orang miskin itu nanti paling cepat selamat. Iya, paling cepat karena mau ditanya tidak banyak ditanyakan.
Masulah rak poncok mina handuk-handuk mangangolo ko malaikat maka lagi bintan nyaki ko teruban utama. Itu gitu. Yang banyak rumahnya itu, itu yang stres itu. Itu kan begitu. Makanya ada namanya jasa. Makanya guru ini yang wasiat saya juga penting ini, jangan ditinggalkan ini. Setiap punya barang baru itu pakai sholat. Iya, istilahnya barang baru, memiliki baju-baju baru langsung tak pakai masam pajak. Itu tidak akan hancur kemudian ada penggantinya. Dari situlah kenapa ulama-ulama kita dulu setiap ada tempat-tempat baru dia biasa adakan syukuran dulu untuk bersedekah supaya itu nanti itu berkahnya luar biasa Pak dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka dapur nu pakai maka siwe pupa mulang. Itu kuncinya. Pada kong kamu torok baru tali tempat pakai lo masih gih. Insya Allah dia na buru itu motornya nang kapatolana. Tapi kendaraan ya aja tetilo ke bene mah kadang ku ke bene baru ipakai. Ipakai masam pajak dia pada matonang kapatolana. Wah itu jadi masalah itu. Jangan dialihkan ke situ ya. Jadi itu semua. Tapi saya sering sampaikan kalau beli kendaraan itu wasiat guru kami itu dari Aceh. Ya kau beli kau kendaraan nak beli hari Senin. Dena buruk tu nang kapatolan. Dena sesa ko aga. Ia pernah mogok ko nadapi bengkel itu. Mendari letup itu boleh napa mapecak banda. Itu beli hari Senin, jangan beli hari Jumat. Kalau mau lihat sejumat apa rasa-rasa ko tu. Itu pesan beliau. Dan saya buktikan an kamu torok ko biasa wala Jumat. Kata lu gak ulunan apa. Saya bilang betul juga ini. Iya, karena hari Jumat itu hari ibadah bukan untuk harta. Kalau kenapa hari Senin? Karena hari Senin itu ditetapkan rezeki. Kanya maka de guruta beli hari Senin insya Allah. Dena sesako tuh. Dena pan rasa-rasa. Ya. Kecuali kalau tidak sama kalau anak mau sekolah itu hari Selasa. Terdaftar esok Selasa kalau anak masih sekolah. Magai nasabah ilmu itu diciptakan di hari Selasa. Jadi itu dari situ hitung-hitungan ulama dulu. Sehingga dia pakai ilmu hikmah. Maka dekong kan anak mau pas sekolah so Selasa mau daftar. Hidena lari ke sekolah. Dan insya Allah berhasil itu. Jadi itu ada hari-hari tertentu memang itu. Jadi memang kalau kita kejar-kejar ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hikmah kan banyak. Tapi itu masuk hikmah bukan masuk dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu kan ilmu hukum. Sama aja dengan dokter. Ada dokter kulit, ada dokter terapi. Kan begitu, ada dokter jantung. Ya, jadi kuncinya di situ. Tapi kembali lagi itu adalah mengikuti kaidahnya. Nah, makanya saya sampaikan jadi amalia kita begitu. Yang pertama tadi jangan tinggalkan, utamanya sholat sunat duha di awal waktu ini paling bagus. Yang kedua adalah sholat sunat witir, jangan tinggalkan itu. Kalau sholat sunat, kalau sholat fardu memang harus. Biarkan kita yang diatur oleh sholat. Aja ini dimatur isam pajangi. Apa ya kui di atur ko sampajangi, ina tamu waktu pasti masam pajangi. Tapi ya kui di matur isam pajangi, madari may piloro to masam pajano, may piasara to masam pajaloro. Lima kada matu, pinalato nga matu itu. Itu iya. Kemudian usahakan berjamaah walaupun kita tidak, jangan selalu berpikir yang 27 derajatnya. Karena tidak ada orang masuk surga itu karena pahala, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi jangan sholat berjamaah karena mengejar 27-nya. Walaupun itu bisa jadi motivasi. Tapi jangan itu yang menjadi pokok. Jadi usahakan berjamaah itu untuk mengambil berkahnya. Iya. Sebab itu barakah nama beri jamaah. Berkahnya itu didoakan para malaikat. Iya. Cuma kalau saya selalu wasiatkan satu surah jangan ditinggalkan. Surah Alam Nasrah, Al-Insyirah. Ajak tasalayir. Saya di Kalimantan ini ada beberapa jamaah, di Jakarta juga ada beberapa, di Papua ada beberapa yang saya sering tanya itu orang-orang sukses yang anaknya sukses, bukan anaknya yang saya tanya. Itu saya lari ke orang tuanya atau istrinya. Biasa bertanya. Ada beberapa jamaah saya itu 80%, saya minta mengatakan 80% yang ada orang tua tidak sekolah. Jadi ibu bapaknya tidak pernah sekolah, tapi anaknya justru jadi pemimpin yang hebat. Saya sering bertanya dan 80% itu tidak lepas dari surah Al-Insyirah. Bahkan ada di Kalimantan sini dia sudah sampaikan.
Saya tidak tidur Pak Ustaz kalau tidak membaca 100 kali surah Alam Nasr itu. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu kalau anaknya mau menjadi orang-orang yang hebat, ibu bapaknya jangan tinggalkan membaca. Kalau ibunya saja, ibunya saja. Kalau bapaknya tidak sempat, mesti ada salah satu dari orang tua kita yang baca itu. Jangan kurang 100 kali membaca surah Al-Insyirah, Alam-Nasr, insya Allah. Itu bisa dibagi aja itu. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, 20 sudah sholat asar, 20 sudah sholat maghrib, 20 sudah sholat isya, itu sudah 100. Iya. Atau sambil jalan kita baca, apalagi tasbih sekarang kan sudah enak. Yang di tangan, yang ditindis-tindis itu. Baca Alam-Nasr itu jangan kurang dari 100. Insya Allah anak-anak kita itu tidak akan ada yang susah. Makanya guru Profesor Dr. K. Haji Aliyafi itu almarhum di pengurus pusat DDI, itu wasiat beliau ketika ditanyakan apa amalan sehingga dia bisa seperti itu. Dia mengatakan surah Alam-Nasr, jangan tinggalkan itu. Kalau perlu diambil bacaan surah dalam sholat. Ya kuma sampai sunnah ki ruta baca. Bisa diulang-ulang sampai 7 kali. Kecuali dari di ROE itu beda. Kalau dada itu biasa sakit atau jantung kadang tidak stabil, kadang madumba-dumba itu surah Al-Kautsar. Itu untuk mengobati itu. Surah Al-Kautsar itu untuk menenangkan kalbu. Jadi kung kata magampat taselang, madari pataselang, cede-cede taselasi. Madari mak barbarona padahal tidak ada apa-apa. Suruh baca, memperbanyak membaca surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek, inna atayna. Eko dia tak apalah ya rumah tibawan nih. Wah ini sudah jam 9 lewat. Itu surah Al-Kautsar, itu surah adalah surah untuk ketenangan. Itu talumya ya inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu. Tapi itu surah bagus sekali. Kalau ada anak-anak menangis itu tengah malam karena nak bicu teri, ya benar rota bacangi. Tiup ke tangan baru letakkan di dadanya atau di ubung-ubungnya. Itu diam itu. Karena itu diganggu jin, misibian. Jadi kebacaan surah Al-Kautsar itu langsung diam. Sebenarnya orang yang pang emosian yang itu dibacangi. Iya, kong kalakai pacecer, bayi pacecer yang itu dibacangi. Iya, anak juga kalau ada temperamen, biasanya kan ada anak temperamen itu. Pang emosian itu yang dibacakan. Kita bacakan di telapak tangan baru letakkan di dadanya kalau dia tidur. Itu surah Al-Kautsar. Komeki misalnya sejarahnya surah Al-Kautsar, wattuna mate anak Nabi, tak anak Nabi tarone, itu namanya Ibrahim. Itu Nabi menangis sedih. Sehingga jantungnya itu merasa perih hatinya. Dan itu tiangnya aras bergoyang. Karena Nabi bersedih, makanya turun ayat ini, surah ini hanya 3 ayat. Untuk menenangkan kalbunya Rasulullah. Sampai tiangnya aras itu diam. Yana tu nak kada guruta maka pala ko na malak dak bombange bacakan surah Al-Kautsar mamako ya tuh. Makanya ibu-ibu kalau mau goreng pisang, goreng telur, goreng ikan, ya ko caki ko mak betui bacakan surah Al-Kautsar baru masukkan ke minyak itu tidak meletus itu. Sama dengan telur itu tidak meletus itu. Maka tuh kata mak beti biasa nale sampurin apa natutuka, ndak usah bacakan saja surah Al-Kautsar. Itu tidak akan meletus itu. Itu berakan itu. Sama dengan kalau mau mencuci daging toh. Di sini banyak orang, saya sering kasih ajari itu penjual bebek. Itu kan bebek itu kan baunya sangat keras. Mestinya itu kalau dia cuci terakhir, dia bacakan surah Al-Kautsar pada air terakhir. Yana tu nasa tomato tariolo bisa sara. Hilang baunya itu. Daging mau dicuci kalau mau kasih hilang bau amisnya, bacakan surah Al-Kautsar itu hilang, tapi air terakhir. Yana rumah kada bisa sara, artinya bisa pembersihan terakhirnya itu. Hilang bau amisnya itu. Itu kuncinya. Cuma kadang-kala orang tidak pakai. Jadi sebenarnya termasuk naik pesawat, begitu juga. Ya komajai cuaca. Saya itu sering. Kalau cuaca tidak bagus, saya cuma tempelkan telapak tangan begini di dinding pesawat. Itu kemudian baca itu. Naik kapal juga begitu. Ya miko oto dia cocok. Bakal lagi mimaja. Gitu. Jadi itu kalau hati anak-anak kita istilahnya temperamen itu. Tapi biasa anak-anak temperamen juga itu faktor dari orang tua. Utamanya istri itu yang besar pengaruhnya. Jadi makanya itu
istri itu tidak boleh emosi kalau suaminya meminta untuk berhubungan. Jangan coba-coba. Itu pasti kalau tinggal itu anaknya temperamen. Cuman kali ngebaca. Apalagi itu tuh 5 suruh pat dia ngijok lampu yang anu jok kakak ngijok lah kak kuan ngijok yang ketu dia pernah talaca jok tengah deh gak. Ga cincolan anaknya itu kong kanak nama tuh. Iya. Itu kan banyak itu. Maka bini lakai na napay maka das anu kakak ngajok lah kak anu jok terijo benda anu jok dulu. Oh we pas surop pagah. Itu. Dan itu pasti anak nama tuh kong kesorangnya mereka bicarana. Ya, makanya saya diwasiatkan itu sama guru tak. Itu mursyid tarekat, itu mursyid kami itu mengatakan, jangan berhubungan. Kok anak-anak maturu musapa aja berhubungan. Pasti na bali-bali kok matu. Itu kuncinya. Dan itu banyak. Napat ya itu mega pasuron. Itu makanya penting. Ini saya wasiatkan. Ya ada beberapa hal itu yang memang diajarkan para ulama kita dan itu terbukti. Dan itu masuk dalam ilmu hikmah. Kemudian saya nukan kalau mau diangkat derajat, satu sholat yang mengangkat derajat itu sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Tapi kalau kayak Pak Haji ini dengan ibu, saya kasih tahu harus punya amal rahasia, tidak boleh tidak. Orang yang banyak istilahnya banyak tanggungan. Seperti itu karena ada beberapa karyawan kemudian tugas di mana-mana. Itu harus punya amal rahasia. Dia harus punya amalan yang dia sendiri tidak tahu. Harus. Bagaimana caranya? Itu ada di beberapa kitab dan itu ada di dalam hadis juga. Tapi ini orang khusus. Tapi kalau kita mau lakukan bisa. Kalau sedekah dengan memberikan langsung kepada orang itu biasa. Tapi ada sedekah itu yang dilakukan Rasulullah. Itu menyuapi orang buta Yahudi di pintu pasar. Itu kan hadis masyhur sekali tuh. Ketika orang bahas maulid. Bahwa Rasulullah punya kebiasaan menyuapi orang Yahudi yang buta di pintu pasar. Nanti ketika itu Umar menggantikan. Ketika beliau meninggal. Tapi apa yang terjadi? Itu sebenarnya orang tidak baca. Artinya apa? Kau harus punya amal rahasia yang orang kau bantu itu dia tidak tahu kamu. Makanya saya kasih tahu begini, saya ambil simpelnya. Cari sekolah di sini misalnya, atau pondok pesantren, atau pondok tahfiz, atau apapun, atau panti asuhan, tanyakan, apakah di sini ada anak yatim atau fakir miskin? Kalau dia mengatakan ada, tidak usah kasih tahu saya namanya, tidak usah kasih lihat saya fotonya. Tapi nanti saya yang bantu biaya sekolahnya. Selama misalnya 1 tahun. Kita ketemu dia, kita tidak tahu bahwa ini yang kita bantu. Jangan lihat mukanya. Dan juga jangan tahu namanya. Cukup bantu tapi kau tidak mengetahui. Itu dalam hadis. Kenapa? Itu nanti kalau ini di dunia. Ketika engkau mendapati masalah di dunia. Maka pasti Allah akan mengutus orang. Ataupun bisa seperti malaikat itu membantu kamu tapi kau tidak tahu. Ina tunah kada guru taya ko melo ko ibantu ko nude musangi makadani ga mewai ko ewai ko tahu tapi aja musangi makadani ga mewai. Kau bantu. Yang kedua ini baru di dunia, untuk di akhirat itu ada dalam hadis. Ketika orang berjalan kepada mahsyar, di pada mahsyar itu berjalan, berjejer, orang berdiri tidak ada yang duduk karena semua berdiri. Itu berdiri di atas telapak kakinya. Maka dairo fulan bin fulan yanu angka kion nak sitinro malalang si bawa muki malalang maka dapat tak de bawang itu dalam hadis itu. Kenapa dia langsung hilang? Itu Allah memberitahu, sampaikan kepadanya bahwa ia rotawe purewala upasale, saya tempatkan di tempat yang tenang untuk dia istirahat. Ya dia diculik oleh malaikat supaya dia tidak berjalan. Itu karena mereka punya amal rahasia itu. Namo cidimi. Dia itu namega. Tapi kuncinya begitu. Aja tisangi makadaniga, aja to tisangi sana. Jadi angkat tahu tak bantu tapi dini sangi makadaniga. Itu minta berkahnya itu. Dan itu bisa dipakai tawasul Pak. Ya kong kala sat nangka tanga dotoro eta pakai ya. Angka amal upiga umakokopo degaga willo ko tanya pa masita yang bamalada uharapkan. Talinga po baraka na tapalapa ka apolo ko masalah itu tembus itu.
Yo pokoknya itu maka ada tanpa nama 10.000. Ay, sila ada kimi lodong itu. Itu. Sila ada kimi lodong itu. Tapi carilah amal yang memang khusus seperti itu. Amal rahasia namanya. Jadi itu ini yang penting. Semua kita yang ada di sini bisa gunakan itu. Banyak hal. Termasuk kendaraan komapajok kaki. Saya itu di mobil Pak terus terang. Ada botol aqua itu. Saya bawa. Tapi itu botol aqua biasa. Yang aqua kecil sedang itu. Saya selalu isi bensin. Itu saya isi Pertamax. Itu kemudian saya tutup. Kemudian saya simpan di jok mobil itu. Selalu itu di mobil ada. Itu ajaran guru kami. Kadali ko bensin na. Munia kametoy. Maka dia bensin ewe utaro untuk bantu na reko angka tau matu acapura bensin ko lalang. Biasa kita bawa mobil tengah malam. Itu ada orang dorong motor dengan istrinya. Karena kehabisan bensin di tengah jalan. Kita kasih uang 100.000 itu tidak ada gunanya. Tapi kita kasih bensin hanya 1 botol kecil. Itu bisa menyelamatkan dia. Itu termasuk amal rahasia Pak. Maka dia guru tak. Ya komen rek kok mau milau dong. Madari malupai Pak dongangnya. Tapi salamang kaya tumutaro maka mereka bantu. Tahu dia nasalai malaikat ya tu kendaraan. Dia akan menjaga terus. Karena orang menyimpan sesuatu untuk menolong sesamanya. Maka malaikat diutus untuk menjaganya. Itu namanya malaikat hafazah. Itu jarang orang gunakan. Dari ya kong katu Pak PT-PT itu yang mobil naik ke Makassar. Sering kalau saya lewati saya kasih tahu sopirnya. Kumelo ko salama kendaraanmu tari aku. Itu saya kasih tahu. Maka dana mo tak salah tuh dia itu nama solang. Masolang makotom itu kota salah. Itu anunya Pak. Itu pesan guru kami itu. Kenapa? Karena hal yang seperti itu kan ada hadisnya. Siapa yang menyimpan sesuatu untuk membantu saudaranya maka malaikat akan terus menjaganya. Nah najagai malaikat. Gitu. Ini yang dari 1.000 mobil Pak untung kalau ada satu yang melakukan itu. Iya. Ini yang saya sampaikan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Artinya ada hal-hal simpel itu dalam kehidupan. Sebenarnya tidak susah kita lakukan. Yang penting kita mau. Jadi hal-hal jangan mengatakan orang ustaz itu yang bisa. Oh justru ustaz itu tambah susah nanti masuk surga Pak. Banyak sekali neko-nekonya karena lebih banyak bicaranya kadang daripada ibadahnya. Nah itu kan begitu. Iya. Orang yang justru biasa-biasa itu yang kadang itu lebih mudah. Jadi yang tidak banyak tanggung jawab itu begitu. Makanya saya wasiatkan itu aja. Jadi 3 hal. Jangan tinggalkan ibadah. Buat ibadah rahasia. Itu kemudian dalam menghadapi kehidupan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Utamanya tadi sholat sunnah istihara lakukan setiap malam. Kalau tidak bisa melakukan di akhir tahajud bisa lakukan sebelum subuh. Sesudah azan subuh. Atau sekalian sesudah sholat isya minta. Tapi bagusnya itu sebenarnya nanti bangun. Nanti pergantian malam. Jadi nanti menjelang subuh kita lakukan itu. Lakukan sholat sunnah istihara minta kepada Allah supaya dia tunjukkan yang terbaik. Itu pasti itu diatur itu kayak dibimbing memang lari ke sini ini dulu yang kau urus ini dulu itu begitu. Utamanya seorang pimpinan harus paham ini yang karena itu sering mengambil kebijakan atau apa. Saya kira ini penting yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan insya Allah dalam kehidupan itu kuncinya tadi itu selalulah berdoa. Jangan pernah karena ilmu itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya itu adalah bantuan Allah. Makanya seandainya kecerdasan atau ilmu yang buat orang selamat Pak. Tidak ada orang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau diinjak itu kita bisa jatuh. Tapi kenapa masih ada orang jatuh? Makanya ilmu tidak menyelamatkan. Jadi jangan katakan karena saya sudah tahu pasti selamat. Tidak. Orang yang tahu saja kulit pisang bisa bikin jatuh tetap jatuh. Itu makanya ilmu itu tidak ada apa-apanya. Makanya ini yang saya sampaikan bahwa jangan bangga dengan ilmu, jangan bangga dengan ibadah, tapi minta rahmat Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.